Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai materi dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safitri, saya mahasiswa Institut Madani Nusantara Sukabumi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesional guru yang diampu oleh Dr. Mulyawan Sofwandi SAG MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan PAUD dalam pendidikan nasional. Yang pertama tentang kedudukan PAUD di masyarakat. Nah, bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap sekolah PAUD gitu kan? Terutama orang tua yang memang memiliki anak usia dini gitu lah. Yang pertama, sekolah PAUD itu populer di kalangan para orang tua yang mayoritas bekerja. Orang tua yang mayoritas bekerja merasa dapat dengan nyaman meninggalkan anaknya di sekolah. Kenapa demikian? Karena orang tua yang kurang memiliki waktu bersama anaknya di rumah dapat bekerja sama dengan guru TK atau PAUD terkait perkembangan anak. Nah, perkembangan anak itu terdapat 6 aspek ya, 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, kemudian ada bahasa, sosial emosional, dan seni. Itu untuk 6 aspek perkembangan. Jadi orang tua itu tidak perlu merasa khawatir terhadap perkembangan anak yang tidak terkontrol karena percaya akan pendidikan yang diberikan guru terhadap anaknya di sekolah. Nah, yang kedua, pandangan sekolah PAUD di kalangan orang tua yang awam terhadap pendidikan PAUD. Nah, gimana sih pandangan orang tua yang memang masih awam terhadap pendidikan PAUD? Nah, mereka itu cenderung memandang sebelah mata terhadap pendidikan taman kanak-kanak gitu ya, karena dinilai tidak terlalu penting. Nah, sebagian orang tua yang masih awam terhadap pentingnya pendidikan PAUD, mereka beranggapan bahwa jika masuk sekolah TK terlebih dahulu, maka akan keluar biaya tambahan gitu untuk kebutuhan sekolah anak. Sedangkan ada beberapa SD atau sekolah dasar yang tidak mengharuskan peserta didiknya harus mempunyai ijazah TK terlebih dahulu untuk masuk ke sekolah SD seperti itu. Nah, itulah tadi hasil daripada wawancara terhadap orang tua yang memang memiliki pandangan berbeda gitu terhadap pendidikan anak usia dini. Jadi mereka itu cenderung memiliki pandangannya masing-masing gitu, karena sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan PAUD gitu ya. Nah, menyekolahkan anak ke jenjang TK atau PAUD itu kan sangat penting untuk kebutuhan pembelajaran anak ketika usia dini. Seperti pepatah mengatakan bahwa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Nah, pepatah ini itu sudah cukup sebenarnya menggambarkan betapa pentingnya pelajaran usia dini. Karena apa yang anak pelajari di waktu kecil, maka akan terus melekat sampai mereka dewasa. Artinya, apa yang kita ajarkan kepada anak, entah itu baik atau buruk, maka anak akan terus melekat ingatannya gitu hingga mereka dewasa. Makanya kita harus memperhatikan gitu ya tentang pendidikan yang anak kita terima harus betul-betul diperhatikan gitu. Makanya untuk orang tua yang memang masih dalam keadaan mereka bekerja dan tidak bisa mengontrol pendidikan anaknya ketika di rumah,
itu menganggap penting gitu ya, karena mempercayakan sepenuhnya terhadap guru yang di sekolah. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kesimpulannya daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, bahwa anak usia dini itu penting gitu, membutuhkan pendidikan, yaitu pendidikan PAUD. Karena kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan itu ada dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini yang tadi. Jadi kita itu harus memperhatikan perkembangan anak kita gitu sedini mungkin, karena memang apalagi untuk potensi dasar diri mereka gitu ya yang akan mereka bawa ketika dewasa nanti, tentang akhlak yang baik, tentang kecerdasan gitu ya, agama dan moral yang menjadi landasan bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya tentang Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD yang berisi 14 pasal. Nah, pasal 1 ayat 1 berbunyi, Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut Standar PAUD, adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ayat 2, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini selanjutnya disebut STPPA, adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kemudian ayat 3, standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat anak usia dini. Kemudian yang selanjutnya ayat 4 sampai 14 bisa kalian baca. Nah, di sini ya, nanti tinggal kalian baca bahwa Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD itu telah menjelaskan secara rinci betapa pentingnya pendidikan anak usia dini dan apa-apa saja yang memang harus terdapat di pendidikan anak gitu ya. Sudah terangkum dan sudah terpampang dengan jelas bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Nah, itulah tadi bahasan-bahasan yang saya sampaikan yang mencakup 3 poin. Yang pertama tentang kedudukan PAUD di masyarakat, kemudian pentingnya pendidikan PAUD, dan yang terakhir tentang kedudukan PAUD dalam pendidikan nasional. Kita tadi sudah membahas ya tentang bagaimana masyarakat memandang terhadap pendidikan anak usia dini, kemudian adanya perbedaan-perbedaan pandangan, dan 6 aspek perkembangan yang memang penting untuk disampaikan, untuk diberikan kepada anak usia dini. Kemudian yang terakhir tadi bahwa masyarakat, pemerintah pun memandang bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting, makanya dibuatlah undang-undang tentang pendidikan PAUD. Nah, sampai kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, maka pendidikan usia dini dinilai sangat penting untuk kepentingan pendidikan anak yang lebih baik. Tidak hanya dianggap penting oleh pemikiran pribadi seseorang, namun dinilai penting oleh pemerintah. Maka tidak hanya sekadar sebuah pemikiran, namun juga sesuai dengan ketetapan perundang-undangan tentang pendidikan usia dini. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan.
dalam penyampaian materi atau mungkin materi yang kurang dimengerti itu murni berasal dari kesalahan pribadi saya. Nah, itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be positif.